Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah biya bi ulumi bidaraini amina qal babu man qala la yaqta'u salata syai'un. Sahih Bukhari sampai di bab orang yang mengatakan bahwa salat itu tidak bisa batal karena sesuatu apapun. Wabi ilaikal hadatsana Umar, maksudnya ini masalah lewat di depannya, bukan masalah kentut tak batal, ya tidak kentut ya batal. Wabi ilaikal hadatsana Umar bin Hafs qala hadatsana abi qala hadatsana A'mash qala hadatsana Ibrahim 'anil Aswad an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala al-A'mash wa haddatsani Muslimun an Masrukin an Sayyidah Aisyah ذكر عندها ما يقطع صلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت سبهتمونا بالخمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو للحاجة فأكره أن أجلس وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسلوا من عند رجليه. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada orang bercerita mengatakan di dekat Sayyidah Aisyah, orang itu mengatakan tentang sesuatu yang bisa membatalkan sholat, memutus sholat, yaitu kambing pula, anjing, himar, dan perempuan. Maksudnya kalau ada orang sholat, ada orang perempuan lewat depannya, batal sholatnya. Ya kalau sholat memutus sholat. Atau dikatakan ya sholatnya jadi secara umpamanya secara syari aja tak batal, ya secara hakikatnya ya batal. Wallahu alam. Wal himar wal mar'atu, perempuan 3. Anjing, himar, perempuan. Mendengar kata-kata itu, Sayyidah Aisyah lanjut berbicara, kata Sayyidah Aisyah, faqalat sabbatumuna bil humuri wal kilab. Kalian telah menyerupakan kami dengan keledai-keledai, anjing-anjing. Kata Sayyidah Aisyah. Katanya perempuan, anjing, himar yaitu keledai, dan perempuan. Sayyidah Aisyah dengar, kalian nyamakan kami dengan anjing, dengan keledai. Kalian nih. Wallahi, kata Sayyidah Aisyah, laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni 'ala sariri baina wa bainal qiblati muttaji'ah. Demi Allah, sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat dan saya di atas tempat tidur antara dia dengan kiblat sedang tiduran. Itu. Kan ini kan sedang membahas tentang perempuan di depan orang yang sedang sholat. Kata Sayyidah Aisyah, saya tidur di atas ranjang yang Rasulullah itu sedang sholat, saya ini antara Rasulullah dengan kiblat. Berarti persis Sayyidah Aisyah itu persis di depannya Rasulullah gitu. Nggak apa-apa Rasulullah sholat terus, kok kalian bilang sholat itu terputus karena anjing, himar, dan perempuan? Itu hadis yang menjadi dalil bahwa nggak apa-apa. Jadi orang perempuan di hadapan orang laki-laki yang sedang sholat itu ya tidak memutus sholatnya. Wa bi ilaikul hadatsana Ishaq qala akhbarana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsani ibnu akhi ibn Shihab annahu sa'ala ammahu an salati yaqta syai'un
faqala la yaqtawa syai'un akhbarani Urwah bin Zubair anna Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu fa yusalli min al-laili wa inni la mu'taridatun bainahu wa bainal qiblati ala firasy ahli. Hadis serupa ya, menguatkan dari Sayyidina Urwah bin Zubair. Kata beliau, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dia ini ditanya tentang apakah salati yaqta'un, apakah salat itu bisa batal karena sesuatu, terputus karena sesuatu. Kata beliau, sesungguhnya Sayyidah Aisyah itu berkata bahwa Rasulullah SAW yaqumu fa yusalli minal lail, Rasulullah qiyamul lail, salat, dan saya sedang tiduran antara dia dengan kiblat ala firasy ahlihi, di tempat tidur istrinya. Itu menunjukkan tak apa-apa, tak salatnya itu istilahnya tak rusak, tak batal, tak terputus. Babu idza hamala jariyatan saghiratan ala unuqi fi shalah. Bab apabila orang yang sholat menggendong anak perempuan yang kecil di pundaknya, di pundak sini, unuk apa nih, sini tengkuknya. Ketika sholat anak kecil, sholat Allahu Akbar, pas ruku, pas sujud, naik dia di sininya bapaknya. Macam mana nih? Ini hadisnya nih. Ini hadisnya. Macam mana nih? Lemparkan anaknya. Batal sholat aku. Lempar anaknya. Apa gitu kira-kira? Ini hadisnya nih. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Amir ibn Abdillah ibn Zubair an Amr ibn Sulaimin Az-Zuraqi an Abi Qatadah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang sholat dan beliau menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Umamah itu cucunya Rasulullah dari Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ini putrinya Rasulullah, punya anak namanya Umamah. Cantik ini nih, besok siapa punya anak perempuan kasih nama Umamah nih. Istrinya apa? Cucunya Rasulullah, yaitu putrinya Sayyidah Zainab. Wali Abi As bin Rabi'ah ibni Abdi Syams. Fa idza sajada wa du'aha wa idza qama hamalaha. Tengok. Ketika Rasulullah nak sujud, ditaruh budak ni. Taruh, kan digendong. Masa sujud nak sambil gendong, ditaruh sama Rasulullah. Ketika Rasul nak berdiri digendong lagi. Tuh, apa lagi? Sudah sangat jelas. Ini anak perempuan. Anak perempuan. Repotnya nih. Jadi pembahasan di zaman Rasulullah tak ada pampers. Otomatis kan tak pakai pampers. Ini jadi pembahasan. Kalau zaman sekarang ini anak ini kan dia pakai pampers, dia dah kencing di pampers. Kalau dia tak pakai pampers, berarti aman. Tentu dia pas tak kencing. Ini berarti basul masail lagi nih. Ini anak perempuan ya anak laki-laki. Kita lanjutkan. Babun idza shalla ila firashin fihi haid. Bab ketika salat menghadap di depannya, maksudnya di depannya ada tempat tidur yang sedang ada wanita haid tidur di situ. Istri sedang haid tidur di ranjang, suaminya salat di belakangnya ini.
Antara, jadi istri yang haid itu antara si suami yang sedang sholat dengan kiblat. Macam mana nih? Wa bil hadatsana Amr bin Zurarah qala akhbarana Husaim an Syaibani an Abdullah bin Shaddad bin Ibn al-Had qala akhbarani khalati Maimunatu bintil Harith qala kana firasi hiya ala musalla anna musalla Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rubbama waqa'a thawbuhu alayya wa ana ala firashi. Ini zaman dulu. Awal-awal Islam ini tak tahu tentang macam mana bermuamalah dengan wanita haid. Karena di zaman jahiliyah wanita haid itu dicampak jauh-jauh. Tak boleh tinggal di rumah. Jauh sana ada tempat sendiri. Tak boleh makan gabung di rumah, tinggal di rumah tak boleh serumah dengan suaminya. Selagi kau haid pergi jauh sana. Tak boleh mandi dan sebagainya. Itu. Tak macam-macam lah pokoknya. Pokoknya tak terawat. Jadi macam Dracula kalau wanita haid zaman jahiliyah tu. Memang habis. Memang. Bahkan di satu keterangan disampaikan, tak boleh mandi, tak boleh apa pokoknya. Dianggap sampah. Ada satu keterangan kalau ada burung pas waktu haid tu ditaruh di ketiaknya ini mati burungnya. Ada. Saking tak boleh merawat badan sama sekali. Kalau Dracula tak mati burung taruh sini tak mati Dracula. Mungkin Dracula tu dia mandi tak tahulah. Ini itu nasibnya wanita sebelum Islam. Macam sekarang wanita setelah Islam ini enak, maksudnya boleh tinggal serumah, tidur satu ranjang boleh, makan bareng boleh. Zaman jahiliyah jangan harap. Cuma yang tak boleh illal jima'. If'al kulla syai' illal jima' kata Rasul. Lakukan semuanya kecuali jima' aja tak boleh. Satu. Itu saja. Cuma ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan khusus jima'nya saja tidak boleh, ada yang lebih sedikit, pokoknya antara lutut sampai pusat tak boleh. Nah ini perbedaan pendapat ulama. Ulama yang mengatakan pokoknya yang tak boleh ya cuma jima'nya saja. If'al kulla syai' illal jima', lakukan segala sesuatu kecuali jima'. Itu perbedaan pendapat ulama. Intinya apa? Yang seperti itu jauh lebih diangkatlah derajatnya perempuan nih di masa Islam nih. Coba zaman sekarang perempuan kalau haid lebih wangi. Wah, lebih wangi daripada tak haid dia. Melampau batas malah kadang-kadang semua lewat. Wah, haram jatuhnya malahan. Terlalu wangi, wanita terlalu wangi tak boleh. Ya. Maka minyak wanginya wanita itu bedanya minyak wangi wanita dengan laki-laki. Kalau minyak wangi laki-laki itu warnanya tak tampak tapi baunya semerbak. Itu laki-laki. Kalau perempuan dia warnanya nampak tapi baunya tak semerbak. Sekedar macam ya mungkin sekedar menutupi bau badan saja. Kalau laki-laki boleh wangi. Cuma zaman sekarang ini dibalik. Yang wangi-wangi sangat di perempuan-perempuan. Kebalikan zaman jahiliyah lah. Kalau dulu zaman jahiliyah orang perempuan tak terawat, baunya busuk. Sekarang lebih wangi lagi daripada orang laki-laki. Ini dia. Dan dananya lebih menor lagi. Nah di kebablasan pula setelah dikasih ke sedikit kebebasan jadi kebablasan. Jadi kebablasan. Standar-standar saja ikut aturan. Faiza sajada wa du'aha. Ini kisah ini tentang masalah haid. Jadi Islam itu mengangkat derajat perempuan. Begitu juga tentang sebetulnya masalah poligami. Kalau poligami orang nengoknya zaman sekarang. Jadi seolah Islam ini macam tidak adil dengan perempuan. Nengoknya salah. Kalau nak menilai poligami itu lihat sebelum Islam.
Itu baru nampak kalau Islam ini mengangkat derajat perempuan. Kalau sekarang nengoknya, compare-nya, tidak ada perkomperan. Islam ini macam tak adil. Laki-laki boleh berbini 4, perempuan tak boleh berlaki 4. Macam tak adil Islam. Lihat dulu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah poligami unlimited. Tahu bang, unlimited tu kalau zaman sekarang kuota internet. Kalau zaman jahiliyah unlimited itu kawin, nikah unlimited. Itu bedanya. Jadi tak ada batasan. Nak berbini 50 ke 100 ke. Kadang dia sekali berbini dipakai sekali saja. Habis itu serah tak apa dia tak tahulah. Itu saking begitu. Saking banyaknya istri. Makanya wanita di zaman dulu itu semacam tidak dihargai. Ya, tidak dihargai. Begitu masuk Islam, orang yang berbini 8, 9, 10 itu biasa. Sebelum Islam tu. Apalagi kelas raja-raja tak hitung lah tu. Bingung. Itu sampai tak kenal engkau bini aku. Macam gitu sampai. Macam mana saking banyaknya tadi. Kalau coba orang-orang para raja berapa nih, mana suka bini nikah. Zaman jahiliyah jadi hargai. Begitu Islam masuk, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah wanita-wanita yang hatimu tuh suka 2, 3 atau 4. Maksudnya apa? Jangan 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Maksudnya gitu toh. Lihat dulu. Itu ya bang. Jadi Islam itu kan berarti bagus. Nikahilah wanita yang engkau cintai itu 2, 3 atau 4 saja. Jangan 5, 6, 7 terus lebih. Jangan 4 saja. Kalau sekarang bahasa sekarang ini kan macam dibalik. Jadi kayak Islam ini kayak nggak adil dengan perempuan. Kau nengoknya salah. Itu Islam itu sudah menghargai. Luar biasa. Allah Maha tahu. Kenapa Allah bikin hukum seperti itu? Itu Allah Maha tahu. Sementara yang menghukumi orang pakai perasaan, pakai emosi. Jadi perasaan dan emosi ini dilawankan untuk menghakimi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Enggak bisa. Dia apa-apakan kembalikan kepada Allah. Allah Maha tahu. Allah yang Maha bijak. Itu sudah jelas. Masih untung kata Al-Quran 4. Coba kata di dalam Al-Quran bilang 10 tak. Apa tak? Ya kan? 4 loh. Itu udah batasan. Jadi para orang-orang jahiliyah yang masuk Islam yang punya bunyi 8, engkau pilih 4. Kata. Kau pilih 4 Rasulullah. Yang 4 harus kau ceraikan. Tak bisa. Yang punya bini 10 engkau pilih 4. 4 saja. Yang 6 kau lepaskan. Yang punya bini 5 lepas 1 lah. Lepas 1. Itu seperti itu. Jadi sebetulnya pembatasan 4 itu kebijakan. Islam menghargai apa? Wanita daripada ketika di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah lebih parah lagi. Perempuan tanam hidup-hidup. Perempuan tubuh tak ada harganya. Sekarang Islam dah menghargai, jangan melampaui batas pula. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpinnya para perempuan, para wanita-wanita. Jadi sekarang nak kesamaan gender katanya. Laki-laki perempuan harus sama. Tak bisa. Tak mungkin bisa itu. Ya kalau hanya sekedar satu sisi aja apa gitu. Lomba masak nasi goreng bisalah saingan kan. Bisa. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya penting apalagi contoh memerintah tetap tak bisa. Tetap tidak bisa, ya.
Karena wanita itu akal dan agamanya kurang ya dibanding laki-laki. Akal dan agamanya kurang karena mereka sering berpikir tidak menggunakan akalnya tapi menggunakan perasaan. Tak bisa presiden perempuan memimpin pakai perasaan, tak bisa. Kasihan. Macam mana kasihan? Kasihan mana kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah ketika ada orang yang ya Rasulullah aku telah berzina rajamlah aku. Mungkin kau terlupa tak? Kasihan. Tidak masalah kasihan. Perasaan itu jangan dijadikan untuk menjadi dewan hakim. Kalau perasaan digunakan untuk menjadi dewan hakim, maka yang mestinya kalah jadi menang. Ya apa tidak? Dewan perasaan jadi dewan. Ini orang satu kampung tak enak lah, aku tak kasih perasaan nilai. Itu yang menyebabkan orang tidak adil. Karena dia tidak menggunakan akalnya, dia lebih menggunakan perasaan daripada akal. Ya tak? Dewan hakim pakai perasaan, orang kampung sendirilah yang menang. Salah. Coba pakai akal. Wah ini tak bisa, dia ini salah, ini tak masuk. Ini itu namanya orang pakai akal. Karena wanita itu naqisul akal wad din. Wanita itu akalnya kurang dan agamanya kurang. Agamanya kurang macam mana? Orang perempuan itu tidak pernah yang normal sholat itu 1 bulan full itu tidak pernah. Mesti ada liburnya. Puasanya juga ada liburnya. Jadi itu di situ. Dia di sisi makanya dari situlah dia tidak bisa untuk istilahnya kok nak bersaing sama, apalagi nak di atasnya laki-laki itu tidak bisa. Jadi itu justru namanya zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita tidak zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya perasaan ya perasaan, tapi tetap akal dan syariat yang harus kita dahulukan. Ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah istri baginda Rasulullah, Sayyidah Maimunah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, tempat tidurku, tempat ranjangku ini dekat ya di sebelahnya lah, di sebelah musala Rasulullah. Dan kadang-kadang saking rumah Rasulullah sempit, dan kadang-kadang farubbama waqa thawbu ala alayya wa ana ala firasyi. Sayyidah Maimunah sedang haid, sedang tiduran, Rasulullah sedang sholat, tempatnya sempit. Namanya pas Rasulullah berdiri, entah pas ruku, ini bajunya Rasulullah ini menimpa Sayyidah Maimunah yang sedang haid. Enggak apa-apa, sholatnya tidak batal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Berapa minit lagi? 1 menit. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.